Saudara-saudari terkasih, salah satu penyakit yang lazim dialami oleh orang modern saat ini adalah osteoporosis, tulang keropos. Seiring dengan usia yang semakin lanjut, organ-organ tubuh kita menjadi lapuk, semakin sepuh menjadi semakin rapuh. Ini adalah hukum alam, dan hukum alam ini tidak bisa dilawan. Hukum alam memang tidak bisa dilawan, akan tetapi hukum alam bisa dihubung-hubungkan, dan hubungannya menjadi rakitan yang kerap kali disebut dengan nama engineering atau teknik rekayasa. Dari rakitan-rakitan engineering atau teknik rekayasa ini lahirlah alat-alat yang disebut dengan nama teknologi. Hukum alam memang tak bisa dilawan, akan tetapi dapat dikembangkan menjadi aneka teknologi. Bagaimana dengan kerohanian? Berbeda dengan hukum alam, kerohanian berjalan menempuh jalur yang berbeda. Kerohanian kita bisa rapuh, tetapi kerohanian yang merapuh ini tidak bisa dihadapi dengan teknologi. Kerohanian yang merapuh hanya bisa dihadapi dengan melakukan disiplin rohani. Misalnya, kejujuran. Kalau kejujuran ini tidak kita lakukan secara disiplin, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak jujur. Kalau kita terlampau sering mengkompromikan nilai moral kita dengan kepentingan-kepentingan pragmatis, kerohanian kita akan menjadi semakin rapuh, dan rapuhnya cepat sekali. Berbeda dengan hukum alam, hukum-hukum kerohanian kita tidak bisa melahirkan alat. Hukum-hukum kerohanian kita hanya bisa ditumbuhkan lewat disiplin rohani. Kedekatan dengan Kristus misalnya tidak bisa diwujudkan menjadi sebuah alat. Misalnya kalung salib, yang kalau kalung salib itu kita pakai, otomatis kita akan dekat dengan Kristus. Tidak bisa demikian. Kedekatan dengan Kristus hanya bisa kita kembangkan kalau kita melakukan disiplin rohani. Kristus memang selalu dekat dengan kita. Masalahnya, hati kita tidak selalu terbuka menyambutnya. Untuk bisa menyambut Kristus secara teratur, kita membutuhkan latihan disiplin rohani yang juga teratur. Itulah sebabnya kedekatan dengan Kristus tidak bisa dijelmakan menjadi suatu alat, tetapi harus dijelmakan menjadi suatu disiplin rohani yang teratur. Ayo, Minggu Palma sudah di depan mata. Sang Raja yang agung akan datang ke Yerusalem dalam wujud Raja yang sederhana. Kalau kita tidak menyambutnya dengan disiplin rohani, kita akan terkecoh, karena kita akan dibutakan oleh aneka kesombongan dan kesalahan berpikir yang tidak bisa memahami jalannya hukum-hukum kerohanian kerajaan Allah. Ayo, rajin latihan rohani, doa, puasa, derma kasih, dan solidaritas terhadap orang-orang miskin. Tanpa latihan-latihan rohani macam itu, kerohanian kita akan menjadi rapuh. Dengan rajin latihan rohani, iman dan watak-watak luhur insani kita kiranya akan menjadi semakin kokoh
dan akan menjadi sarana bagi Roh Kudus untuk memakai kita melayani Allah di dunia ini. Tuhan memberkati.